Halo sahabat semester pendek, balik lagi di channel kesayangan kita, channel semester pendek, tempatnya berbagi ilmu tentang Microsoft Office, komputer, dan juga info-info terbaru terkait teknologi informasi. Pada malam hari ini saya akan memberikan informasi terkait latihan soal-soal untuk rekrutmen PPK dan PPS yang rencananya akan dibuka sekitar tanggal 15 November untuk PPK dan 1 Desember untuk PPS. Jadi latihan soal ini saya akan bagi menjadi 2 sesi. Setiap sesi terdiri dari 50 soal. Jadi latihan kita ini sudah termasuk jawabannya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita akan masuk ke latihan soalnya. Oke teman-teman, kita langsung saja latihan soal untuk pendaftaran PPS dan PPK. Jadi ini ada sekitar 50 soal pada seri 1 ini. Nanti akan dilanjut 50 soal berikutnya di seri kedua. Oke, kita bahas yang nomor 1. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dapat menggunakan KTP atau paspor dengan ketentuan. Silahkan yang ini teman-teman jawab yang E, karena di sini isiannya semua benar. Oke, submit. Oke, jawaban benar. Lanjut nomor 2. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah benar, B benar, C benar, D benar. Oke, kita jawab yang E, semua benar. Submit. Oke, jawaban benar. Lanjut nomor 3. Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang. Hati-hati teman-teman, ini suara ulang ya, yang ditetapkan oleh KPU sebanyak di setiap daerah pemilihan. Yang ini kita jawab A teman-teman, 1000 surat suara. Oke, lanjut, submit. Oke, jawaban benar. Lanjut nomor 4. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali. Nomor 4 jawabannya 0,02 B. Submit. Oke, lanjut nomor 5. Surat suara untuk calon anggota DPD harus memuat. Ini teman-teman silahkan jawab yang B. Pas foto diri terbaru, nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Submit. Oke. Lanjut nomor 6. Surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ini silahkan teman-teman jawab yang benar. Ini benar semua. Silahkan teman-teman jawab yang E, semua jawaban benar. Submit. Oke, nomor 7. Perlengkapan pemungutan suara harus diterima KPPS paling lambat sebelum hari pemungutan suara. Ini pasti jawabannya 1 hari. Yang A, submit. Oke, benar. Lanjut nomor 8. Perlengkapan pemungutan suara terdiri dari, ini ada, harus ada, ini juga ada, yang D ada, jadi jawabannya semua benar. E. Oke, lanjut nomor 9. Kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh, ini yaitu yang KPPS. Karena yang PPK ini untuk 1 TPS, PPK untuk semua TPS yang ada di kecamatan. Oke, kita jawab KPPS. Oke, benar. Nomor 10. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak asing, ya, penyumbang tidak jelas, C,
C tidak boleh, D juga tidak boleh. Kita pilih yang E, semua benar. Oke, lanjut nomor 11. Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye atau rekening khusus dana kampanye kepada paling lambat 14 hari sebelum hari jadwal pelaksanaan kampanye. Ini kepada KPU melalui KPU provinsi. Submit. Oke, benar. Lanjut nomor 12. Partai politik peserta pemilu DPR DPRD sesuai tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye atau rekening khusus dana kampanye kepada KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota paling lambat ... sebelum hari jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Jawabannya nomor 12 yaitu 14 hari. Submit. Oke, benar. Lanjut nomor 13. Dana kampanye peserta pemilu dari sumbangan pihak kelompok lain atau perusahaan atau badan usaha non pemerintah tidak boleh lebih dari ini 250 juta. Oke. Oh, salah. 500 juta, teman-teman. Jadi yang 13 tadi bukan 250 tapi 500 juta ya, teman-teman. Awas nanti salah. Oke, lanjut nomor 14. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan ya, teman-teman, bukan badan. Tidak boleh lebih dari, kita jawab yang A ini baru 250 kalau untuk perseorangan. Kalau untuk badan usaha dan lain-lain yang bukan perseorangan yaitu 500 juta. Oke, yang ini karena perseorangan kita jawab yang A 250. Oke, benar. Nomor 15. Pembukuan dana kampanye pemilu harus dicatat terpisah dengan pembukuan keuangan partai politik dimulai sejak ... setelah partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu dan ditutup 1 minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Jadi ini yaitu 3 hari, teman-teman. Silakan jawab yang A. Submit. Oke. Lanjut nomor 16. Dana kampanye dari sumbangan pihak lain, kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah. Ini sama seperti nomor 14 tadi, teman-teman. Ini silahkan teman-teman jawab yang D. Tapi teman-teman ingat ini yang DPR dan DPRD. Tadi bedanya yaitu DPRD. Teman-teman jawab yang D. 7,5 miliar. Oke, submit. Oke, benar. Lanjut nomor 17. Dana kampanye pemilu DPR dan DPRD dari sumbangan pihak lain perseorangan. Jadi selain badan usaha. Yang ini silakan teman-teman jawab B, 1 miliar. Submit. Oke, benar. Lanjut nomor 18. Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten kota terhadap kemungkinan adanya kesenjangan atau kelalaian yang dilakukan oleh ... sehingga terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu. Yaitu yang ini benar. Silakan teman-teman jawab semua benar. Oke. Lanjut 19. Dalam hal
terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan, maka diberikan sanksi administratif oleh, jadi atasnya PPK teman-teman, atasnya PPK yaitu KPU Kabupaten Kota, karena ini di bawahnya KPU Kabupaten Kota. Jika PPS baru itu atasnya yaitu PPK. Submit. Oke, benar. Lanjut ke nomor 20. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa dan kelurahan, maka diberikan sanksi administratif oleh, nah, ini juga jawabannya D, KPU Kabupaten Kota. Karena semua PPK, PPS atau KPPS itu dipilih oleh KPU Kabupaten Kota. Oke, lanjut. Nomor 21, tindak lanjut PPS terkait dengan temuan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa kelurahan, diantaranya ini benar, B benar, C benar, D benar, berarti semua benar. Oke, nomor 22, dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye pemilu tingkat desa kelurahan dilaporkan pengawas pemilu lapangan kepada, ini yang PPS. Lanjut. Oke. 23, alat peraga kampanye harus dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat ... sebelum hari pemungutan suara, yaitu 1 hari. Submit. Oke. Lanjut 24, berikut ini dilarang diikut sertakan dalam kegiatan kampanye kecuali, ini Hakim Agung pasti nggak boleh, konstitusi nggak boleh, PNS nggak boleh, anggota KPK ini teman-teman salah nulis, ini juga nggak boleh. Jadi yang boleh hanya yang C, pilih C. Oke, benar. Lanjut 25, berikut ini termasuk larangan dalam kampanye, yaitu ini dilarang, C juga dilarang, D sara dilarang, berarti semua benar, semua dilarang. Oke, 25, 26, metode kampanye pemilu yang dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulai masa tenang adalah pertemuan terbatas benar, tatap muka benar, C juga benar, D juga benar, berarti semua benar. Oke, benar. Lanjut 27, masa tenang berlangsung selama berapa hari teman-teman, yaitu 3 hari. Submit. Oke, lanjut 28, kampanye pemilu dilaksanakan 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang adalah, ini yang A, rapat umum benar, ini B salah, C iklan media massa benar, D salah, berarti A dan C. Submit. Oke, benar. 29, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui, ini 5-nya diabaikan ya teman, ini titik-titik maksudnya, melalui, ini pertemuan terbatas benar, C benar, D benar, berarti E semua benar.
Oke, lanjut nomor 30. Berikut adalah pernyataan mengenai daftar calon tetap anggota DPD yang benar, kecuali. Silakan yang ini teman-teman jawab yang C, daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut yang dilengkapi foto. Submit. Oke, benar. Lanjut 31. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara, yaitu 12 bulan. Submit. Oke, benar. Lanjut nomor 32. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Submit. Oke, benar. 33. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, kecuali teman-teman. Kecuali yaitu yang ini yang B, diumumkan oleh PPS. Ini pasti salah. Submit. Oke, benar. Lanjut 34. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat Dumas, hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tidak memenuhi syarat, maka ini yaitu partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perolehan paling 7. Jadi teman-teman fokus ke harinya, 7 hari, 8 hari, 10 hari, 9 atau 14, yaitu 7 hari yang A. Submit. Oke, 35. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota paling lama sejak daftar calon sementara diumumkan, yaitu 10 hari, teman-teman. Submit. Oke. Nomor 36. Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota diumumkan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota di media massa dan sarana pengumuman lainnya selama berapa hari, teman-teman? Yaitu 5 hari. Submit. Oke, benar. Lanjut 37. Dalam hal terdapat bakal calon yang memalsukan menggunakan dokumen palsu, maka KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota meminta partai politik yang bersangkutan mengajukan bakal calon baru paling lama sejak surat permintaan dari KPU. Jadi yaitu sekitar 1 minggu atau 7 hari. Submit. Oke, benar. Lanjut 38. Pengajuan daftar calon anggota dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara, itu 1 tahun 12 bulan. Submit. Oke, benar. Lanjut nomor 39. Pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus dilaksanakan oleh ini KPU Provinsi. Submit. Oke, benar. 40. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam DPS atau DPS hasil perbaikan DPT daftar pemilih tambahan, maka warga negara tersebut didaftarkan dalam yaitu C, daftar pemilih khusus. Oke, lanjut 41. DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat, yaitu 3 hari, teman-teman. Oke, lanjut 42. DPT diumumkan oleh, yaitu C,
PPS. Oke, lanjut. 43. Kabupaten kota memberikan salinan DPT kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota. Perwakilan partai politik tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah, paling lambat 7 hari 1 minggu. Oke, lanjut. 44. DPT ditetapkan KPU paling lama sejak berakhir perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan 7 hari juga. 45. PPS wajib memperbaiki DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu sebanyak ini yang C 2 minggu atau 14 hari. Oke, benar. Lanjut. 46. DPS hasil perbaikan diumumkan oleh PPS selama seminggu 7 hari. Oke, lanjut. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan paling lama sejak berakhirnya masukan tambahan peserta pemilu. Ini yang C 2 minggu atau 14 hari. Lanjut. 49. PPS menerima masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu paling lama sejak daftar pemilih sementara diumumkan. Ini yang D 15 hari. Submit. Oke. 49. PPS menggunakan DPS daftar pemilih sementara selama ... untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, yaitu 1 minggu tadi. Oke, 14 hari. Oke, 50. Terakhir, daftar pemilih sementara atau DPS disusun paling lambat ... sejak berakhirnya pemutahiran data pemilih, yaitu 1 bulan. Oke, submit. Oke. Nah, oke, 50 soal sudah kita coba kerjakan. Tadi salah satu yaitu sumbangan dari badan usaha, harusnya 500 juta, kita isi 250 juta karena kita kira perseorang pribadi. Jadi salah satu dari 50 soal kita benar 49, yaitu 98% kalau nilainya 100 ya, karena setiap soal poinnya 2. Oke teman-teman, itu adalah soal-soal kita pada seri 1 sekitar 50 soal. Nanti kita akan mencoba membuat room di Socrative. Nanti teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal secara online. Jadi untuk latihannya teman-teman. Jadi jangan lupa klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar teman-teman bisa mendapatkan info saat room untuk uji coba pengerjaan ujian PPK atau PPS nanti saya buka, supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan karena roomnya sangat terbatas, hanya bisa sekitar 50 peserta setiap sesi. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Jangan lupa klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di info kita selanjutnya. Oke, selamat malam.